Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mister Raka Sidik dari Sepan 1 Cikarang Utara. Ingin menyelesaikan tugas presentasi ekonomi, yaitu menjelaskan lembaga pembiayaan. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya agak serak-serak atau gimana, soalnya saya lagi kurang fit badannya. Sebelum itu, materi hari ini akan kita jelaskan adalah: pertama, pengertian lembaga pembiayaan; yang kedua, fungsi lembaga pembiayaan; yang ketiga, peran lembaga pembiayaan; yang keempat, jenis lembaga pembiayaan; yang kelima, prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan; yang keenam, produk lembaga pembiayaan. Apa itu pengertian lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau barang modal untuk membiayai kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pinjaman, sewa guna usaha, atau ajak piutang. Lembaga ini berbeda dengan bank karena tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat, melainkan mendapatkan dana dari sumber lain seperti pinjaman atau penerbitan surat utang. Lalu di sini ada fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada sediakan akses pembiayaan; yang kedua, dukung pertumbuhan bisnis; yang ketiga, fasilitasi investasi; yang keempat, dorong inklusi keuangan; yang kelima, mengelola risiko dan diversifikasi; yang keenam, memberikan fleksibilitas waktu; yang ketujuh, mendorong inovasi dan teknologi. Dengan demikian, lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas, inovasi produk, dan dukungan terhadap proyek-proyek yang berkelanjutan dan produktif. Jadi ada peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran vital dalam ekonomi, yaitu menyediakan akses dana bagi individu, UMKM, dan perusahaan besar. Mereka membantu mengatasi keterbatasan dana, mendorong investasi, mendukung perkembangan usaha, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lembaga pembiayaan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat. Di sini bisa dilihat ada jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang konsumsi seperti kendaraan, elektronik, dan perlengkapan rumah tangga, juga pembayaran secara cicilan. Yang kedua, ada leasing atau sewa guna usaha, menyediakan pembiayaan untuk aset produktif seperti mesin, kendaraan, atau peralatan, dengan pembayaran secara cicilan dan aset jadi milik negara, milik pembiayaan hingga jangka waktu tertentu. Ajak piutang faktoring, membantu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara menjual piutangnya kepada perusahaan ajak piutang, sehingga perusahaan tidak perlu menunggu pembayaran dari debitur. Yang keempat, ada kartu kredit, memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu untuk melakukan transaksi pembelian atau pembayaran dengan kewajiban untuk melunasi cicilan. Yang kelima, ada pembiayaan modal usaha, memberikan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi usaha, baik dalam bentuk pinjaman atau modal sendiri. Yang keenam, ada pembiayaan properti, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian atau pembangunan properti seperti rumah, apartemen, atau tanah. Dan yang ketujuh, di sini ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau bandara. Yang ke-8, ada crowdfunding, menyediakan platform untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui internet untuk mendukung suatu proyek atau usaha. Yang ke-9, ada perusahaan modal ventura, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau memiliki potensi pertumbuhan tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai perusahaan. Yang ke-10, terakhir, peer-to-peer atau pay-to-pay lending, memfasilitasi pinjaman secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform online. Di sini ada prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah suatu prinsip yang mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.
baik dalam hal penghiburan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan menjaga kesehatan serta keberlanjutan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan harus beroperasi dengan hati-hati dan bijaksana untuk minimalkan risiko. Yang kedua, prinsip ini mencakup pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya. Yang ketiga, lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak membahayakan stabilitas keuangan dan perekonomian. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam perbankan adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan perbankan, khususnya terkait transaksi keuangan dan pembiayaan. Contohnya, lembaga pembiayaan yang pertama, lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Yang kedua, prinsip syariah mencakup prinsip-prinsip seperti jual beli atau murabahah, istisna, sewa atau ijarah, dan investasi atau wakaf. Terus yang ketiga, lembaga pembiayaan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Lalu di sini ada produk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan keuangan, baik untuk konsumen maupun usaha. Contohnya meliputi pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, sewa guna usaha atau isi, ajak piutang atau faktoring, dan pembiayaan modal kerja. Untuk konsumen, yang pertama, pembiayaan konsumen membantu pembelian barang dan jasa seperti kendaraan elektronik atau properti dengan sistem angsuran. Yang kedua, usaha kartu kredit memberikan fasilitas kredit untuk pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, pembiayaan multiguna membiayai kebutuhan konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha. Dan ini untuk usaha. Yang pertama, ada sewa guna usaha atau leasing, membiayai aset seperti kendaraan, mesin, atau peralatan dengan sistem sewa dan opsi beli di akhir periode. Yang kedua, ajak piutang atau faktoring, membeli piutang perusahaan dan memberikan dana tunai sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, ada pembiayaan modal kerja, memberikan dana untuk mendukung operasi sehari-hari bisnis. Lalu di sini dan 1, 2, 3. Dan sekarang yang keempat, pembiayaan investasi, membiayai pembelian aset produktif untuk pengembangan bisnis. Yang kelima, pembiayaan trade finance, membantu membiayai transaksi ekspor impor. Yang keenam, pembiayaan berbasis syariah, menawarkan produk pembiayaan sesuai prinsip Islam seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Yang ketujuh, pembiayaan mikro, memberikan pinjaman kecil untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedelapan, perusahaan modal ventura menawarkan investasi pada perusahaan rintisan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Kesimpulan dari presentasi ini, lembaga pembiayaan memainkan peran kunci dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan pembiayaan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktivitas bisnis. Mereka membantu fasilitasi akses ke modal dan kredit bagi individu dan perusahaan, terutama bagi mereka yang tidak mendapat akses layanan perbankan tradisional. Jenis-jenis lembaga pembiayaan yang tersedia di Indonesia termasuk perusahaan pembiayaan konsumen, leasing, ajak piutang, dan vintage lending, memberikan solusi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan bisnis. Meski demikian, penting bagi calon nasabah untuk memahami risiko dan biaya yang terkait dengan setiap jenis pembiayaan sebelum mengambil keputusan. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan agak bertele-tele dan suaranya kurang pas dan kurang enak untuk didengar. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.